الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت به الذكرى يا قوي يا متين. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita muliakan, yang kita ta'zimi, para habaib, para zuriyat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu juga tamu mulia kita Fadilatul Da'i Allah Al-Habib Ali Al-Faqih, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu juga para habaib yang lainnya dan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh agama kita, dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Habibana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu juga buat Aston, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah. Di dalam berkumpul kita, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib Abdul Rahman Saggaf Al-Mujaddid Al-Thani, beliau mengatakan man laysa lahu adhkar falaysa yudhkar. Orang yang tidak mengingat Allah, dia tidak akan pernah diingat oleh Allah. Oh, malam hari ini kita Masya Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad, bertawassul kepada keluarga Nabi kita Muhammad, bertawassul kepada para sahabat, bertawassul kepada para aulia, bertawassul kepada para ulama, bertawassul kepada para salihin. Begitulah dahulu diceritakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika para sahabat mereka mendapatkan sebuah permasalahan atau mendapatkan sebuah musibah, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad bertawassul karena Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Dan wasilah bertawassul itu bisa dengan amal soleh, bertawassul bisa dengan para solehin, bertawassul bisa dengan orang-orang para aulia, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya amal soleh adalah makhluk, para aulia adalah makhluk, para solehin adalah makhluk, para anbiya pun adalah makhluk. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian lakukan semuanya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita bacakan qasidah dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, anta wal khala'iq kulluhum abid. Engkau dan seluruh makhluk lainnya statusnya adalah hamba. Dari karenanya di zaman dahulu pernah ketika tertimpa musim kemarau panjang, sampai pada ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah, maka datanglah salah seorang sahabat pada saat itu langsung dia mengajak berbicara Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan berkhutbah. Dia langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ternak kami mati, tanaman kami pun mati. Kenapa? Sudah lama tidak diguyur hujan. Kemudian doakan ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Orang ini datang bertawassul
Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang ini tidak paham dengan hadis yang mana Rasul mengatakan idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mereka bukan tidak paham, tapi mereka mengerti kemana untuk mencari jalan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul sedang berkhutbah dan orang ini berbicara, "Ya Rasulullah, karena kami sudah banyak mati, tanaman kami sudah banyak mati, doakan ya Rasulullah agar diturunkan hujan." Kemudian Rasul ketika di tengah khutbahnya merespon permintaan orang tersebut dan mengangkat tangannya, "Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna." Beliau memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, yang tadinya, kata perawi hadis, yang tadinya awan tidak sedikit pun terlihat titik awan, langit tidak ada terlihat titik awan, ketika Nabi Muhammad selesai mendoakan Allahumma asqina wa aghithna, pada saat itu entah dari mana itu awan datang sendirinya, sehingga langit dipenuhi dengan awan, sehingga diguyur hujan pada saat itu juga. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Diguyur hujan pada saat itu juga, Masya Allah, sampai para sahabat mengatakan, tidaklah kami keluar dari masjidnya Nabi Muhammad melainkan jalanan sudah dipenuhi dengan air-air hujan yang turun. Tahukah hujan yang turun itu berapa lama? Hujan yang turun itu sampai Jumat depan. 1 minggu hujan turun berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jumat depan, maka ketika Rasulullah berkhutbah, orang itu lagi datang, "Ya Rasulullah, tanaman kami mati lagi dan ternak kami mati lagi." Loh, kenapa? Semuanya Madinah dipenuhi dengan air dan tidak ada satupun tempat kecuali dipenuhi dengan air. Doakan ya Rasulullah agar hujan ini berhenti. Rasul kembali mengangkat tangannya, "Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan atas kami. Kemudian saat itu juga subhanallah hujannya pun terhenti. Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berkumpul pada malam hari ini mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Tahukah, salam yang kita ucapkan kepada beliau tidak sia-sia. Salawat yang kita lantunkan tidak akan pernah sia-sia. Ingin hidup berkah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Ingin hidup berkah, rezeki berkah, usaha berkah, maka dari karenanya Masya Allah, Aston pada malam hari ini tidak salah langkah. Ingin berkah hidupnya, ingin berkah usahanya, ingin berkah rezekinya, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya diceritakan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul mengatakan, "Ma min musallimin alayya," tidaklah seorang mengucapkan salam kepada saya, "illa raddallahu alayya ruhi," melainkan Allah mengembalikan ruhku. Kemudian aku menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam kepadaku. Jangan dikira salam kita pada saat ini tidak direspon sama Nabi Muhammad. Jangan dikira salawat kita pada malam hari ini tidak direspon sama Nabi Muhammad. Salawat kita direspon sama Nabi Muhammad. Salam kita pun dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan Allah mempunyai malaikat. Satu malaikat yang khusus tugasnya untuk menyampaikan salam umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat tersebut menyampaikan, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam dengan pian. Rasulullah fulan bin fulan mengucapkan salam dengan pian," sehingga nama kita dengan nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya di dunia, semoga kita besok berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Tidak ada Allah menciptakan makhluknya lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya, bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka
laka kami angkat sebutanmu wahai Muhammad, sehingga tidaklah disebutkan nama Allah melainkan setelahnya itu disebutkan nama Nabi Muhammad. Tidaklah dikumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah melainkan setelahnya itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah dan dahulu para sahabat. Kalau kita ingin bercerita, dan kita pada malam hari ini alhamdulillah berkumpulnya kita pada malam hari ini karena cinta, berkumpulnya kita pada malam hari ini karena mahabbah, dan keimanan tidak akan pernah sampai pada hakikatnya melainkan dengan cinta. Dan seseorang tidak akan pernah nantinya dikumpulkan di hari kiamat melainkan bersama orang yang dicintainya. Dan kita berkumpul pada malam hari ini karena cinta kepada Nabi Muhammad. Harapan kita yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Wah, kita pada malam hari ini berkumpul karena cinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan besok dikumpulkan dengan beliau di dalam surga insyaallah. Masya Allah, kita berkumpul karena cinta. Kalau kita berbicara tentang bagaimana para sahabat dahulu kecintaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah diceritakan suatu hari ada seorang perempuan yang dia mengutus suaminya, ayahnya, anaknya, saudaranya untuk berperang di dalam peperangan Uhud yang dihadiri oleh Nabi kita Muhammad. Dan kita tahu semua perang Uhud adalah perang balas dendam dari kekalahan orang kufar Quraisy dalam peperangan Badar. Maka wanita tersebut setiap harinya mendengar berita bagaimana hasil dari peperangan Uhud. Dan subhanallah, ditakdirkan bahwasanya orang tua, ayah dari perempuan itu, saudara laki-lakinya dari perempuan tersebut, kemudian suaminya dan anaknya terbunuh dalam perang Uhud. Bayangkan, seorang perempuan dari kalangan kaum Ansar mendapatkan berita bahwasanya ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, kemudian saudaranya terbunuh, anaknya pun terbunuh. Maka orang tersebut tidak menghiraukan berita itu, malah dia menanyakan ma fa'ala Rasulullah. Akan tetapi dia menanyakan ma fa'ala Rasulullah, bagaimana kabarnya Rasulullah. Orang mengatakan suamimu meninggal. Iya, saya tahu, tapi saya ingin tahu bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Ini pengorbanan. Kemudian disampaikan lagi, anakmu meninggal. Iya, saya tahu, tapi bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Saudaramu meninggal. Iya, saya tahu, tapi bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan baik, selamat. Suamimu meninggal. Iya, saya tahu, tapi bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Orang dahulu tidak pernah merasa nyaman kecuali ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Rasulullah dalam keadaan baik. Saya tidak pernah merasa tenang sebelum saya melihat wajah Nabi Muhammad. Padahal suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudaranya wafat, anak-anaknya pun terbunuh dalam peperangan Uhud. Sampai orang tersebut dibawa di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian setelah dia memandang wajah Nabi Muhammad dan dia melihat Nabi Muhammad di hadapannya dalam keadaan selamat, tidak terluka yang terlalu parah, meskipun ada terluka sedikit, namun ketika melihat Rasulullah dalam keadaan selamat, perempuan tersebut langsung mengatakan, musibah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Setiap musibah yang menimpa saya, apabila saya melihat wajahmu, maka musibah itu ringan bagi saya, asalkan mata ini telah melihat wajah indahmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat. Belum lagi sahabat yang lain, Zaid bin Dathina, bagaimana ketika ingin dibunuh Abu Sufyan, bagaimana ketika ingin disiksa Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan belum memeluk agama Islam pada saat itu. Sampai Sayyidina Zaid bin Dathina ditanya oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan mengatakan, ya Zaid, apakah engkau mau, apakah engkau senang, apakah engkau merasa tenang seandainya Muhammad menggantikan posisimu di sini untuk dibunuh dan engkau duduk di tengah-tengah keluargamu?
Apa kata Zaid? Wallah, saya tidak pernah merasa nyaman, saya tidak pernah merasa bahagia kalau saya berada di suatu tempat sedangkan saya mendengar Nabi Muhammad tertusuk duri. Tertusuk duri, saya tidak rela saya berada di suatu tempat sedangkan Nabi Muhammad tertusuk kakinya dengan sebuah duri. Itulah kecintaan mereka, sampai Abu Sufyan mengatakan, wallah ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah melihat seseorang mempunyai kecintaan kepada seseorang melebihi daripada kecintaan para sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Wah, kita bagaimanapun kecintaan yang kita tampakkan pada malam hari ini untuk Nabi Muhammad, sungguh kecintaan kita tidak sebanding dengan kecintaan Nabi Muhammad. Namun sedikit yang kita nampakkan ini semoga besok menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga kita nantinya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana diceritakan Sauban maula Rasulullah, seorang Sauban budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Beliau ini orang yang tidak pernah merasa nyaman hidup kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Ada Sauban, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur sebelum memandang wajah Nabi Muhammad. Masya Allah. Wah, kita ingin bubar dari ini majelis, hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ingin bubar dari ini majelis, hati Syekh memenuhi hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari Sauban berpikir, bilang Sauban, ini baru di dunia, saya tidak sanggup pisah sama Nabi Muhammad, bagaimana besok di akhirat? Ini adalah amrun azim, masa depan yang sebenarnya, bagaimana keadaan kita besok di negeri akhirat. Masa depan yang sebenarnya, bagaimana kita besok di negeri akhirat. Apakah kita dikumpulkan dengan para suada ataukah kita dikumpulkan dengan para asyiya? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di rombongan orang-orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sauban langsung berpikir, kata Sauban, seandainya saya masuk surga, maka otomatis surganya saya berbeda dengan surga Nabi Muhammad. Otomatis surga Nabi Muhammad adalah lebih tinggi dari saya. Maka bagaimanapun surga tidak terasa indah kalau tidak melihat wajah Nabi Muhammad bin Abdullah. Surga tidak terasa indah kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena itulah Habib Ali Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga berbagai macam nikmatnya, bidadari, nikmat yang dikatakan oleh Allah, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, tidak pernah terlintas keindahannya oleh siapapun. Semua itu tidak menggiurkan Sauban. Semua itu tidak menggiurkan Sauban. Yang dipikirkan Sauban, bagaimana besoknya hari kiamat, walaupun saya masuk surga, saya tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Apalah gunanya surga kalau tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Dan seandainya masuk neraka, saya sama sekali tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Bagi para pencinta, tidak ada siksaan yang paling dahsyat melainkan ketika mereka tidak bisa memandang wajah orang yang dia cintai. Sampai pada akhirnya Sauban menemui Nabi Muhammad. Terlihat wajah Sauban pucat, kurus. Sauban langsung menghadap kepada Nabi Muhammad. Rasul langsung prihatin kepada Sauban. Kata Nabi Muhammad, ya Sauban, abika maradun, abika waj'un. Kenapa? Sakit? Apa yang diderita? Kemudian Sauban mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sakit, tidak ada yang saya derita, melainkan adalah karena cinta di dalam hati saya. Diutarakan oleh Sauban, ya Rasulullah, saya berpikir besok seandainya terjadi di hari kiamat, kemudian orang dikumpulkan di padang mahsyar, sekelompok digiring ke dalam surga, sekelompok digiring ke dalam neraka. Saya berpikir seandainya saya masuk surga, otomatis surga saya di bawah darimu. Dan seandainya saya masuk neraka, saya sama sekali tidak melihatmu. Subhanallah, Sauban, tidak ada yang paling pedih bagi Sauban melainkan di sana ketika tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya turunlah sebuah ayat.
wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pada saat itu turunlah ayat yang kita baca sampai hari kiamat, yang ini adalah merupakan rumus bagi kita kalau ingin besok bersama Nabi Muhammad dalam surga. Nih kuncinya, wa may yuti'illah war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak cukup hanya taat kepada Allah kemudian tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad, tidak cukup. Wa may yuti'illah war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa hadiahnya? Fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka lah nantinya yang akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para salihin, dan itulah nikmat yang paling indah dari Allah ketika Allah memberikan kebersamaan dengan mereka. Semoga kita dikumpulkan dengan para nabi, para salihin, para siddiqin, para syuhada, dan mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan perkumpulan besok di dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah para sahabat, tidak ada yang mereka hiraukan daripada dunia. Tidak, mereka tidak menghiraukan dunia. Mereka tidak ada ambisi terhadap dunia. Yang mereka pikirkan adalah, yang mereka cemaskan adalah dengan siapa mereka besok di hari kiamat. Ini yang harus kita jadikan pertanyaan setelah kita pulang dari ini. Dengan siapa besok kita di hari kiamat? Dengan siapa besok kita di hari kiamat? Kalau ingin dengan Nabi Muhammad, cintai beliau. Cintai beliau dan terjemahkan, aplikasikan cinta tersebut dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Aplikasikan cinta tersebut dengan kita menghidupkan sunnah beliau. Aplikasikan kecintaan tersebut dengan kita menegakkan segala syariat yang dibawa oleh beliau, dengan kita memperjuangkan dakwah dan risalah beliau, dengan kita mencintai para habaib, dengan kita mencintai para ulama. Dengan itu semua kita akan mendapatkan nantinya kebersamaan dengan beliau di hari kiamat. Dan terakhir, bagaimana Abdullah bin Mas'ud? Kita semua tahu Abdullah bin Mas'ud orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Akan tetapi meskipun beliau mempunyai keterbatasan fisik, tapi cinta beliau kepada Rasul tidak ada tandingannya. Pernah suatu hari Rasul berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, melihat Abdullah bin Mas'ud di dalam masjid sedang membaca Al-Quran, sedang ibadah, sedang sholat, sedang doa. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan dari luar masjid, Abdullah sal tu'ta. Wahai Abdullah bin Mas'ud, minta, pasti permintaanmu bakal diijabah oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu Nabi Muhammad di luar. Keesokan harinya Sayyidina Umar datang, pagi-pagi datang menemui Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, ya Abdullah, tadi malam begini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya udah tahu. Dari mana tahu? Dari Abu Bakar. Sehingga Umar mengatakan, saya tidak pernah mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan saya senantiasa dikalahkan oleh Abu Bakar dalam kebaikan. Kemudian ditanya Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau minta pada saat itu wahai Abdullah? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang saya minta 3. Dengarkan, yang saya minta 3. Yang saya minta 3. Yang pertama adalah saya minta imanan la yartad. Keimanan yang tidak kembali lagi kepada kekafiran. Kita di akhir zaman banyak berbagai macam tontonan-tontonan, berbagai macam bisikan-bisikan yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman, Masya Allah, datang malam berbagai macam bisikan, tontonan dan lain sebagainya, menjadikan dia keluar dari agama Islam, menjadikan dia keluar dari keimanan. Dan ini permintaan Abdullah bin Mas'ud, yaitu imanan la yartad, yaitu keimanan yang tidak lagi kembali kepada kekafiran. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, saya minta wa ni'matan la yanfad, yaitu nikmat yang tidak pernah habis, yang selalu langgeng selama-lamanya. Nikmat di mana? Nikmat di negeri akhirat. Karena ketahuilah, ayuhal ibad, ketahuilah, bagaimanapun nikmat yang kita rasakan pada saat ini semuanya tidak langgeng, semuanya bakal berakhir. Semuanya bakal berakhir. Segala kekayaan, ketenaran, pangkat jabatan, semuanya bakal berakhir dan semuanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di
yang abadi daripada nikmat yang sementara. Kemudian yang ketiga, permintaan Abdullah bin Mas'ud, beliau meminta dan saya meminta murafaqat habibika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jannatil khuld. Saya meminta agar saya nantinya berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga yang abadi. Dan ini yang kita inginkan. Semoga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surga bersama beliau, bersama para guru-guru kita, para habaib kita, para salihin. Dan ketahuilah, kalau kita ingin bersama dengan beliau, maka bagaimana Rasul mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku, kata Nabi Muhammad, untuk mewujudkan kebersamaan tersebut dengan kalian memperbanyak sujud, dengan kalian benar-benar membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, membuktikan cintanya kalian kepada Rasul, yaitu dengan cara yang kita sebutkan tadi, memperbanyak sholawat kepada beliau, menghidupkan sunnah beliau, kemudian lagi mentakzimkan syariat beliau, kemudian lagi melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga mengagungkan para zuriat Rasul, para ulama kita, sang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan insyaallah. Semoga Allah turunkan hujan kepada bumi Kalimantan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sebagaimana kita tadi ceritakan bahwasanya bertawassul dengan Nabi Muhammad, kita pun bertawassul pada malam hari ini. Kita bertawassul, wa inna natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad wa natawassalu ilaika bi jami'i ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i salihin an tasqiyana ghaizan mughizan hani'an mari'an mari'an 'amman sahan ghadaqan tabaqan mujadilan ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan keberkahan mereka Allah guyur hujan kepada kita semua insyaallah. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan segala yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit dari umat Nabi Muhammad diberikan kesembuhan, saudara-saudara kita yang ditindas mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan segala apa yang mereka rasakan dari malapetaka, musibah, ujian, semoga disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.